kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Acara workshop ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Listrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui proyek. Ya, oke. Tanpa memperpanjang waktu, perkenalkan saya Eko Jiwono, Koordinator dari Antref. Ini mohon petunjuk, jadi fatwanya tidak dilarang. Saat ini kita akan dengar sebentar saja terkait dengan konfirmasi dari sisi ya harus dibangun ekosistem pendidikan yang memang menyiapkan ke arah sana. Awal targetnya kalau untuk motor sendiri di tahun 2030 itu ditargetkan 12 juta, tapi berdasarkan proyeksi Antref ya Pak Eko ya, itu masih di bawah 2 juta. Sampai saat ini untuk skenario optimisnya sekitar 1,7 juta. Jadi Indonesia itu punya target elektrifikasi yang sebenarnya punya kementerian pemerintah itu adalah bagaimana mengurangi subsidi BBM. Berapa sih subsidi BBM di Indonesia saat ini? 44 miliar dolar per tahun. Hari ini kita sudah banyak yang bisa kita gali, walaupun sebenarnya ekspektasi saya bukan ke penjelasan tadi, karena sebenarnya Bapak hanya mengasah lagi nih dengan dua master ini mengasah mengenai bagaimana kurikulum. Saya lihat tadi contohnya cukup, menurut saya cukup lengkap, dan kalau secara proses di industri itu sudah bisa disertifikasi nih sekolah ini untuk sekolah yang sukses tadi. Saya ingin menyampaikan yang pertama, ini merupakan hal yang sangat bagus bagi kami dalam rangka melakukan penyelesaian kurikulum lean and match antara dunia industri dengan kerja dengan lembaga pelatihan, di mana harapannya akan menjawab scaling, upscaling, dan reskilling yang dilakukan di Balai Pelatihan Kerja kami. Jadi dengan adanya kegiatan ini akan mempermudah tugas kerja kami dalam melakukan perumusan kebijakan, dalam melakukan pelatihan yang dilaksanakan di PTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Bekasi. Terima kasih.
kesan-kesannya itu peserta cukup antusias. Kenapa? Karena kita sama-sama merasakan bahwa isu ini itu penting. Tadi udah banyak diskusi ya bahwa diskusinya itu meskipun ketidakstabilan pasar dan juga ketidakpastian situasi, tetapi kita masih melihat adanya optimisme bahwa sebenarnya sektor EV ini bisa sangat berkembang dan juga penyerapan tenaga kerjanya sangat berpotensi. Betul, dan juga memang acara ini jadi penting kita ngumpulin semua pendapat, tanggapan, dan juga tantangan di masing-masing pihak itu seperti apa gitu. Jadi ini justru jadi peluang yang besar untuk nge-drive ekosistem EV ini lebih maju ke depan. Penyelarasan antara dunia pendidikan dengan industri merupakan satu hal yang wajib dilakukan agar keselarasan terjadi dan makin banyak siswa-siswi lulusan SMK yang terserap di dunia industri. Oleh karena itu, kami dari Direktorat SMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat mendukung proses penyelarasan ini guna bisa memasukkan anak didik kami ke industri yang tepat, dan dalam hal ini adalah industri electric vehicle, dan banyak lagi industri-industri yang aware terhadap lulusan SMK yang berdaya saing tinggi dan juga bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Agenda ini saya sangat mengapresiasi karena ini sudah kami tunggu-tunggu bahwa dunia EV sedang bergerak, dan mudah-mudahan penyelarasan kurikulum menjadi kurikulum di SMK terutama TPSM mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, dan alhamdulillah ini stakeholder semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan bisa segera diterapkan kebijakan-kebijakan baru sehingga kami yang ada di lapangan bisa menerapkan dan menjalankan dengan baik. Selamat dan sukses kepada tim terutama Spora EV. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Semangat. Kami apresiasi atas penyelenggaraan event hari ini yang merupakan penyelesaian program kurikulum dengan syarat kompetensi. Ini memasuki babak baru terkait dengan perkembangan teknologi otomotif, khususnya untuk mobil dan motor EV, di mana standar kompetensi sudah dikembangkan, dan di waktu yang atau momentum yang sangat tepat ini dari beberapa stakeholder sudah mencoba untuk maksimalkan penggunaan standar itu sebagai acuan membangun tenaga kerja dan calon tenaga kerja kompeten yang akan mensupport terhadap ekosistem ya, penjaminan mutu penjaminan pekerjaan wabil khusus di mobil dan motor EV yang sangat dominan, sangat dibutuhkan terkait dengan safety-nya. Salah satu terima kasih atas atensi dari semua pihak. Mudah-mudahan ekosistem ini sudah terbangun dan pelaksananya dilancarkan semuanya. Terima kasih.